warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak pernah berhenti dan sulit untuk dihitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan ada batasnya atau tidak bisa dihitung. Maka dari itu perlu yang namanya memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tidak terhitung tersebut atau nikmat yang tidak terhitung itu bisa kita syukuri. Kalau tidak semua, yang penting kita maksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasa syukur atau tanda syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan-amalan salih, sehingga anggota badan kita semuanya terbayarkan. Allah memberikan anggota badan, kemudian kita gunakan dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah di antara tanda-tanda kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Di antaranya adalah talabul ilmi atau belajar ilmu syar'i, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang penting. Dan yang kita bahas di sini adalah ibadah salat, ibadah yang menjadi rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita setelah kita masuk ke dalam Islam adalah kita bisa melaksanakan salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perlu yang namanya ilmu untuk mempraktekkan sebuah perintah. Orang yang tidak punya ilmu akan kesulitan. Seseorang yang ingin menuju sebuah tempat, dia tahu namanya, tempatnya fulan A, tempatnya kota ini, kampungnya ini, tapi dia tidak punya ilmu untuk sampai ke dalam atau ke kota tersebut, maka tentunya akan sulit untuk mencapai ke kota tersebut. Tanpa ilmu, dia tentunya ketika menempuh jalan ke kota tadi harus bertanya kepada orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, karena dia belum mempunyai ilmu sebelumnya. Orang bilang belok ke kanan, dia ikut ke kanan karena dia nggak punya pondasi ilmu sebelumnya. Orang bilang nanti setelah pertigaan belok ke kiri, dia pun ikut, percaya dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang. Mau orang itu jujur, menipu, dia akan ikuti. Berbeda kalau misalnya orang yang sudah punya ilmu di awalnya, sudah dikasih tahu alamatnya seperti ini, sudah faham jalannya, sudah dikasih tahu mapnya, petanya, maka ketika dia jalan pun mudah. Dia punya ilmu. Ketika dia bingung sedikit, dia akan tanya kepada orang, baru dia akan tanya kepada orang lain. Nah, kalau orang lain ini seakan-akan kok tambah jauh apa yang dia sampaikan kepada saya, dia merasa
yang disampaikan itu salah karena ada ilmunya sebelumnya. Nah, ini namanya kepentingan ilmu. Jadi dengan ilmu kita bisa terbimbing, terutama ilmu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, kita punya ilmu, kita jalan walaupun nanti ada hal-hal yang menyulitkan kita, hal-hal yang menyimpangkan kita tahu, oh ini ternyata menyimpangnya jauh sekali dari tujuan yang kita ingin capai. Akhirnya dia enggak ambil pendapatnya, dia enggak ambil ucapannya, dia terus maju sesuai dengan keyakinannya, ilmu awalnya dia, ya kemudian dia lanjut lagi. Dia bingung, dia bertanya. Ketika jawabannya yakin dengan apa, dengan ilmu yang ia dapatkan di awal, ia lanjutkan. Nah, sampai dia ke tujuan yang ia inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita sifat salat Nabi SAW yang dikarang oleh Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita bahas terkait dengan bacaan-bacaan di setiap salat. Salat subuh biasanya baca apa? Salat maghrib biasanya baca apa? Isya berapa durasi atau panjangnya bacaan Nabi SAW di setiap salat? Mana salat yang bacaannya paling panjang? Mana salat yang bacaannya dipendekkan? Begitu juga pembahasan tentang salat Jumat itu baca apa, salat witir baca apa, itu sudah kita bahas. Nah, kita masuk ke pembahasan tartilul qiraah wa tahsinis sauti biha, yaitu mentartilkan, memperbagus bacaan dan mengindahkan suara. Jadi ini kaitannya dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu adalah dengan baik, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Alhamdulillah kalau misalnya kita punya ilmu tajwid, tajwidnya bagus, panjang pendeknya mengena, kemudian makhrajnya sudah pas, itu adalah nikmat, sebenar-benar nikmat membaca Al-Quran dengan tartil. Dan ini dasarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dengan tartil, kita baca dengan tajwid, madnya sesuai, makhrajnya sesuai. Ada level di atas lagi, wa tahsinus saut, memperindah suara. Memperindah suara ini tentunya ya kadang-kadang dimiliki oleh seseorang, kadang-kadang tidak dimiliki oleh seseorang. Jadi yang punya suara yang bagus, maka alhamdulillah dia naik sedikit levelnya. Sebagaimana nanti beberapa sahabat ada yang suaranya bagus, dicintai oleh Nabi SAW. Tapi kalau nggak bisa yang level kedua ini, tahsinus saut, memperindah suara, maka yang wajib didahulukan yaitu tartilul qiraah, membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid dan juga makhraj. Nah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentartilkan Al-Quran sebagaimana yang ada di dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau dikurangi lagi. Jadi jangan lama-lama. Untuk bangun malam kita tidak dianjurkan untuk menghidupkan seluruh malam, tapi bangunlah malam setengahnya atau kurang dari setengah, sepertiga kan kalau perintah itu. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, ketika malam warattilil Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartila dan juga dengan baik. Warattil di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya baca Qur'annya tartil. Apa itu tartil? Bagaimana bacaan Nabi SAW?
yaitu bacaannya la hadzan wala ajalah, tidak terlalu cepat dan tidak tergesa-gesa. Ini bacaan Nabi SAW. Gimana lagi bacaannya? Bal qiraah mufassarah harfan harfan. Bacanya itu satu huruf. Jadi setiap huruf yang dilafalkan itu jelas, tidak men-skip walaupun satu huruf, tidak meloncat walaupun satu huruf. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melewati satu huruf kecuali beliau berikan hak sempurna huruf tersebut. Ya kalau ain ya beda dengan ain, dengan a. Ya, ketika membaca a'u ya dengan huruf a-nya sesuai dengan makhrajnya a, yaitu makhrajnya itu tenggorokan yang paling bawah. Kemudian kalau ain maka naik sedikit ke tengah tenggorokan. A'u jadinya seperti itu. Jadi au, kalau au. Nah, dan ini sulit sebenarnya. Ini sulit. Perlu latihan, apalagi kita orang-orang yang bukan orang Arab. Terkadang orang Arab juga sama, sulit. Kita punya teman-teman di kelas itu ternyata ada sebagian, enggak banyak, 1, 2. Ada, maksudnya ada, bukan semuanya. Ada 1, 2 yang mana untuk melafalkan Al-Quran itu sulit sekali. Bahkan untuk merubah dari kasroh ke fathah sulit. Ya, contohnya ya, warattilil harusnya warattilil tapi warattalal. Kenapa gitu? Warattalal. Ya karena kebiasaan bahasa daerahnya. Jadi dia pun perlu latihan lagi. Itu level Arab itu. Apalagi kita makhraj yang enggak ada di dalam bahasa kita tuh ain tuh enggak ada. Jadi harus benar-benar diciptakan. Kalau mereka Arab enggak punya ang, kalau kita enggak punya ain. Nah, mereka orang Arab ngomong ang susah. Kalau kita kebalik ngomong a itu susah. Atau kho itu enggak ada. Jadi harus belajar. Nah, Nabi SAW membacanya satu huruf yang memberikan haknya. Hatta kana yurattilu surah hatta takuna atwal man atwalu minha. Bahkan bisa jadi Nabi SAW membaca surat pendek itu lebih panjang daripada membaca surat yang agak panjang. Karena pelan sekali bacaan Nabi SAW. Baca juz amma itu mungkin lebih panjang karena sangat memberikan haknya kepada satu huruf tersebut. Nah, ini namanya tartil. Tartil itu adalah membaca sesuai dengan tajwid dan juga makhrajnya. Nah, ini hal yang wajib. Kita wajib wajib belajar membaca Al-Quran. Nah, wajibnya itu sampai ke batasan ya, yang penting selama tajwidnya baik, dia faham mad ini berapa, dia faham mad itu berapa, ya tidak acak-acakan. Dan makhraj yang penting masuk makhrajnya. Nah, tidak sampai ke fasih, yang penting makhrajnya nyampe. Dan tentunya orang yang lancar membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Barang siapa man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa yutqinuhu wa yumarisuhu, dan dia baca Qur'annya mutkin, lancar dan sudah terbiasa, kana ma'as safaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Qur'annya itu bersamai malaikat-malaikat yang baik-baik. Wa man qara al-Qur'an wa huwa yatata'u biha. Tapi kalau ada yang baca Quran tapi baca Qur'annya masih terbata-bata, masih salah lagi, bingung lagi hurufnya, wa huwa yatata'u biha falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau yang tadi mutkin lancar bacaannya cuma 1 pahala,
pahala sama malaikat al-bararah, malaikat yang berbakti sekali. Nah, yang gak lancar juga dapat pahala, bahkan banyak, lebih banyak, 2 kali lipat, 2 pahala, falahu ajron, 2 pahala. Berarti ini gak usah benar-benar bacaannya terbata-bata aja nih. Nah, 2 pahala ini maksudnya adalah yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran, dan yang kedua, pahala dia berusaha, pahala usahanya yang terbata-bata. Yang terbata-bata ini seperti itu. Kalau yang sudah lancar, dia bersama dengan malaikat. Yang terbata-bata, dapat 2 pahala. Jadi subhanallah, membaca Al-Quran ini benar-benar ibadah yang besar. Orang yang tidak sempurna bacaannya pun bisa mendapatkan pahala. 1 huruf itu 10 kebaikan. Kalau misalnya 3 huruf, 30 kebaikan. Nah, jadi Nabi SAW diperintahkan untuk baca tartil dan memperbagus suaranya. Wa kana yaqul, Nabi SAW berkata, yuqalu li sahibil Qur'an, pernah dikatakan kepada ahli Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, dengan baik, kama turattil fid dunya, sebagaimana kalian membaca tartil di dunia. Jadi para ahli Quran ketika di hari akhirat diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, baca dan naiklah dan baca dengan tartil sebagaimana kalian baca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu itu tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Jadi maksudnya semakin banyak ayat yang ia baca, ya semakin tinggi kedudukannya. Makanya fa inna manzilaka, kedudukanmu ya tergantung dengan ayat akhir yang kamu baca. Semakin banyak semakin tinggi, semakin ikhlas semakin tinggi. Ini disebutkan kepada mereka sahibul Quran, orang-orang ahli Quran. Ahli Quran ini apakah syaratnya harus ngapal dulu sehingga menjadi sahibul Quran? Nah, bagaimana ini? Apakah orang-orang disebut sahibul Quran itu harus ngapal Quran dulu? Tidak melazimkan, tidak lazim membaca atau menghafal Al-Quran itu diantara salah satu wasilah kita mendapatkan kebaikan, tapi tidak melazimkan kita menjadi ahli Quran. Karena Al-Quran itu tujuan diturunkannya adalah untuk diamalkan, untuk ditadaburi kemudian diamalkan. Jadi orang yang hafal Quran, dia sudah berada di jalan yang benar, tapi dia belum mencapai tujuan, tapi jalannya sudah benar. Orang yang sudah sempurna menghafal Quran apalagi, orang yang sedang menghafal Quran pun sama, dia sedang berada di track yang benar untuk mencapai tujuannya, tapi belum mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Sehingga orang yang sedang menghafal Al-Quran, tapi apa yang dia hafal, dia usaha untuk diamalkan, maka dia sudah mendapatkan tujuannya. Dia sudah mendapatkan tujuannya. Dan Al-Quran akan menjadi hujjatun lahu, akan menjadi hujjah, pembelanya di hari akhirat. Nah, kalau ada orang yang hafal Quran, dia sudah berada di track, dan tracknya udah yang paling depan tracknya tuh, tapi belum mencapai tujuan, belum sampai tujuan. Jadi tidak melazimkan seorang yang sahibul Quran itu adalah harus menghafal Al-Quran. Tapi penghafal Al-Quran tentunya punya keutamaan selama dia bisa menjaga hafalannya, selama dia bisa menjaga dirinya, dan selama dia bisa menjaga Al-Quran yang ada di dalam dirinya.
Makanya anjuran sekali bagi kita untuk selalu semangat menghafal, ya, karena hafalan Al-Quran itu yang menentukan derajat kita di surga. Baca kemudian menghafal, dan terkadang kehidupan kita itu bisa berubah, bisa mempunyai perubahan ketika kita sudah punya hafalan. Ya, berbeda kehidupan kita sebelum kita punya hafalan. Ya, tidak muluk-muluk mau sekian juz, tapi kita berada di jalan yang sesuai. Kita adalah jalan orang-orang yang penghafal Al-Quran. Kita berusaha. Nah, terkadang ya, kehidupan seorang berubah dengan adanya hafalan Al-Quran, karena dia mengikat dirinya dengan Al-Quran. Nah, ini kata Nabi SAW. Kemudian di antara sifat bacaan Nabi SAW, kana yamuddu qira'atahu, selalu memanjangkan bacaannya ketika baca huruf mad. Fayamuddu bismillah, maka dia akan memanjangkan bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nadid, dan juga lain-lainnya. Jadi enggak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanirrahim. Enggak ada matnya. Mungkin boleh ketika kita menyampaikan dalil ke orang. Kalau kita sedang ceramah seperti ini, kita bilang dalilnya adalah yang ada di dalam Al-Qur'an, dalil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Enggak masalah. Tidak masalah ketika kita berada di luar salat. Tapi ketika kita berada di dalam salat atau mau membaca Al-Qur'an, ya, lebih utamanya adalah tadi itu, memanjangkan madnya. Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam salat. Nah, atau kita mau membaca Al-Qur'an. Dan terkadang beliau juga sallallahu alaihi wasallam yaqifu ala ru'usil ay. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berhenti di setiap akhir ayatnya. Walaupun ayatnya pendek, tetap beliau berhenti. Wal asr, berhenti. Wal fajr, berhenti dulu. Jadi kalau di salat berhenti wal fajr, walayalin ashr. Walaupun tarawih enggak disambung wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili. Tidak, beliau tetap berhenti di setiap ayat. Walaupun ayatnya pendek, walaupun ayatnya itu tidak sesuai maknanya ketika berhenti. Kan ada ayat-ayat yang dia tuh wakofnya tidak sesuai dengan maknanya. Contohnya adalah surah Al-Ma'un ketika kita baca fawailul lil musallin. Artinya apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau berhenti di sini masalah, orang sholat celaka. Nah, tapi Nabi tetap berhenti karena itu satu ayat. Harusnya disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang ada sambungannya, yang mana ketika mereka sholat mereka lalai. Tapi tetap beliau berhenti di fawailul lil musallin. Ada beberapa ulama qiraah yang menyarankan untuk disambung. Jadi kita baca fawailul lil musallin, waqaf dulu. Kemudian kalau kita mau lanjut, kita ulang dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, sehingga enggak salah faham. Supaya tidak salah faham. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berhenti di setiap ayatnya. Atau contohnya dalam surah Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya berapa, tentang ayat arak. Di akhir ayat menyebutkan la'allakum tatafakkarun, semoga kalian berfikir. Terus
di ayat setelahnya disebutkan langsung fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Harusnya ayat ini nyambung, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, semoga kalian berfikir untuk dunia dan juga akhirat. Tapi beliau tetap berhenti di la'allakum tatafakkarun, semoga kalian berfikir. Kemudian baru lanjut di ayat yang setelahnya, fid dunya wal akhirah, dalam masalah dunia, dalam masalah akhirat. Nah, begitu bacaan beliau. Nah, itu tartilnya, itu tartil beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga memperindah suara. Bagaimana dalilnya? Wa kana ahyanan yurajji'u sautahu. Terkadang beliau mengiramakan, melantunkan bacaannya dengan irama-irama yang sesuai dengan Al-Quran. Beliau pernah melakukan ini ketika penaklukan kota Mekah. Ketika sudah berhasil merebut kota Mekah, beliau membaca surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ini, Al-Fathu itu artinya adalah penaklukan. Beliau membaca dengan irama inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menaklukkan dengan penaklukan yang jelas. Ayat ini itu sebenarnya turun di tahun-tahun sebelumnya, setelah kejadian Hudaybiyah. Jadi penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun 9. Ayat ini turun sebelum kejadian penaklukan Mekah. Nah, Nabi SAW ketika berhasil menaklukkan Mekah, beliau selalu mengulang-ulang ayat ini seraya seakan-akan senang dengan ayatnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menaklukkan kota ini dengan penaklukan yang jelas. Nah, di sini beliau SAW tarji'. Itu namanya tarji'. Tarji' itu artinya mengiramakan bacaannya. Ya, sesuai dengan standar Al-Qur'an. Tidak tidak sembarang, tidak menggunakan irama-irama yang digunakan oleh orang-orang fasik untuk mengiramakan lagu-lagunya. Tentunya berbeda. Al-Qur'an juga punya irama, tapi tentunya irama yang sopan, yang sesuai digunakan oleh Al-Qur'an. Ya, yang sering kita dengar imam-imam ya, Masjidil Haram itu setiap imam punya irama masing-masing. Ya, katanya ada kalau mau belajar irama ada riwayat irama ini, irama itu, irama ini. Nah, itu irama-irama yang sopan untuk digunakan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, tapi jangan sampai ayat ini atau dalil ini mengiramakan Al-Qur'an, akhirnya kita mengiramakan Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Masa Al-Quran mau dipakai dengan nada dangdut? Ya, gak mungkin, tidak mungkin. Atau rock, atau lain-lain lah, gitu kan? Karena Al-Quran itu hal yang sangat suci, ya. Maka tidak bisa digunakan dengan hal-hal seperti itu. Pasti orang akan mendengarnya aneh. Orang akan merasa ini Al-Quran tidak dihormati. Ya, contoh misalnya lagu Indonesia Raya itu disetel, diubah aransemennya pakai dangdut. Waduh, acak-acakan Indonesia. Maksudnya pasti bakal ada yang protes pastinya. Ini mencoreng nama Indonesia. Ini merusak negara, merusak lagu yang harusnya lagunya dimegahkan, dihormati. Nah, apalagi Al-Qur'an yang enggak bisa digunakan seperti itu. Nah, dan tidak boleh dimainkan dengan alat-alat musik. Tidak benar ini. Al-Qur'an dibaca saja. Nabi SAW tidak pernah mentadabburi Al-Qur'an dengan cara seperti itu. Terlepas dari hukum musik. Tapi beliau SAW hanya mengiramakan Al-Qur'an sesuai dengan
irama yang pantas dibaca Al-Quran tersebut. Nah, ini namanya tarji'. Dan terkadang tahsinus shaut, memperindah bacaan ini, memperindah suara ini, itu bisa menyemangati orang yang mendengar bacaannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendengar Abu Musa al-Ash'ari itu membaca Al-Quran, itu dipuji oleh Nabi SAW. Nanti akan disebutkan hadisnya. Nah, di antara dalil perintah untuk menghiasi Al-Quran dengan suara-suara kita adalah zayyinul Qur'ana bi aswatikum, indahkan Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasana, karena suara yang indah itu menjadikan Al-Quran lebih indah. Ya, kita saja kalau mau sholat, terutama di bulan Ramadan aja, kita pasti bakal lebih tenang, lebih senang dengan imam yang bacaannya bagus, mau tajwidnya atau mau suaranya bagus. Ini alami, dirasakan oleh semua kaum muslimin tentunya. Ini yang diincar. Makanya orang kalau sholat di Masjidil Haram itu sangat khusyuk sekali, ya, karena imamnya bacaannya bagus. Walaupun kita nggak faham arti dari Al-Quran tersebut, tapi bacaan yang bisa menenangkan hati kita. Nah, kemudian dalam dalil yang lain, inna min ahsanin nasi sautan bil Quran idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah. Di antara manusia yang paling bagus suaranya ketika baca Quran adalah yang kita anggap dia itu takut kepada Allah dengan bacaannya. Yang kita melihat ketika dia membaca Al-Quran, dia itu sedang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaannya ringkih. Bacaannya seakan-akan dia menangis, dia bersedih, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bacaan yang paling baik, suara yang paling indah yang dibacakan untuk Al-Quran adalah orang yang membaca dan dia seakan-akan takut dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk merasakan ini, untuk merasakan kita itu takut kepada Allah, menghasilkan ini, tentunya kita harus faham apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Minimal kalau kita belum memahaminya, kita mengikuti wakaf atau wakof, tanda-tanda wakof yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, di dalam mushaf. Kan ada di sebagian mushaf itu ada beberapa tanda-tanda wakof seperti qola, ain, mim, lam, alif, la, itu kan nggak boleh wakof. Kemudian ada qaf, ada apa lagi? Qola, ala, qola, sola, atau tanda ayat berhenti, atau tanda ain. Di beberapa mushaf ada tanda ain. Itu menunjukkan, itu artinya adalah ruku'. Ain itu adalah ruku'. Maksudnya seseorang itu cocoknya ruku' ketika selesai membaca ini. Karena mungkin sekitar 1-2 halaman setengah biasanya ada ain di mushaf yang lama. Kalau sekarang mungkin di mushaf Madinah punya simbol yang berbeda. Kalau dulu simbolnya ain yang berarti ruku'. Jadi ruku' ketika itu cocok untuk untuk di stop supaya ruku'. Nah, wa kana ya'muru bit-taghanni, dan Nabi SAW mengarahkan kita untuk memperbagus bacaan. At-taghanni, melantunkan. Ta'allamu kitaballah wa ta'ahadu, belajarlah Al-Qur'an dan ikat Al-Qur'an. Wa taghannau bihi, dan lantunkan bacaan Al-Qur'an. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, Al-Qur'an itu adalah hal yang paling cepat hilang daripada onta betina yang hamil yang sulit dijaga. Kalau kita punya onta betina yang sedang hamil, atau dalam riwayat lain onta secara umum,
Diikat pun itu bisa hilang ketika nggak dijaga, ketika nggak dilihat, cepat hilangnya. Nah, Al-Quran lebih cepat hilang daripada onta tersebut. Makanya terkadang kita menghafal di pagi hari, kadang pas duha udah lupa, atau sebelum duha udah lupa. Ini dirasakan bagi yang pernah mempraktekkan hafalan Al-Quran. Apalagi kita yang mungkin sudah beranjak yang kurang, yang kemampuan hafalannya mungkin lebih lemah daripada yang masih muda, anak-anak kecil. Tentunya lebih sulit menghafal. Tapi terkadang orang tua itu, orang yang sudah dewasa itu, ngafalnya sulit, tapi hilang hilangnya lama gitu. Hilangnya lama. Kalau anak kecil kadang-kadang hafalnya cepat. Masya Allah, mereka tuh hafalnya cepat. Anak-anak kecil tuh kalau ngusuruh ngapal tuh cepat ngafalnya. Tapi ya itu, hilangnya cepat juga. Hafalnya cepat, hilangnya cepat. Kalau kita ngafalnya mungkin lama, tapi hilangnya pun lama. Nah, wallahu alam. Ini perasaan aja nih. Tapi insya Allah beberapa kita merasakan. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak melantunkan Al-Quran. Jadi kalau bacaan Al-Quran itu bacanya biasa-biasa aja kayak baca Quran, itu bukan dari golongan kami. Orang-orang Arab ya, kalau baca Quran itu sama seperti ucapan keseharian mereka. Kadang mereka baca Quran nggak ada tajwidnya. Bahkan kita pun sama terkadang nggak punya tajwid, nggak mau membaca mat, atau baca Quran untuk mencapai target khataman sehingga akhirnya bacanya asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi bacanya seperti baca koran, baca berita, baca majalah. Nah, itu tidak, laisa minna, kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mencintai mendengar kepada para nabi yang bagus bacaannya. Ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanas saut. Tidaklah Allah mendengar suatu hal yang paling indah kecuali suara-suara bagusnya para nabi. Yataghanna bil Qur'an yajharu bihi, yang selalu memperbagus bacaan Al-Qur'annya dan menjaharkannya, mengeraskannya. Abu Musa al-Ash'ari, wa qala li Abi Musa, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah." Wahai Abu Musa, kalau engkau melihatku tadi malam, aku itu mendengar bacaanmu. Laqad utita mizmarun min mazamiri ali Daud. Kata Nabi SAW, engkau itu sudah diberikan atau bacaanmu seperti serulingnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu bukan punya seruling, bukan. Mizmar di sini artinya adalah bacaan bagusnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Seperti suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengar, la habbartu laka tahbira, aku akan terus memperbagus bacaanku, enggak akan berhenti. Sayangnya aku enggak tahu engkau ada di sampingku tadi malam. Kalau aku tahu engkau ada di situ mendengarku, la habbartu laka tahbira, aku akan terus memperbagus, meningkatkan kualitas bacaanku di hadapan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu tartil qiraah dan tahsinus saut. Yang wajib yang harus kita lakukan adalah tartilnya. Baca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Itu kewajiban. Sunnahnya adalah irama, memperbagus suaranya. Jangan sampai kebalik. Orang-orang memperbagus suara bacaan nada Al-Qur'an tapi tajwidnya acak-acakan. Yang harusnya mat tabi'i 2 harokat, ini malah dibaca 5 karena keenakan. Waladhdallin pendek.
ghairil maghdubi alaihim. Subhanallah. Maghdubi enggak ada mat yang panjang, 2 harokat. Alaihim enggak ada. Ya sebelumnya fathah itu enggak panjang. Ya sebelumnya kasrah baru panjang. Atau gunnah yang dilebih-lebihkan atau gunnah yang dikurangi. Karena untuk memperbaiki iramanya saja. Maka ini malah tidak benar. Jadi yang utama adalah mentartilkan, baru kemudian kita mengiramakan bacaannya. Nah, makanya mempelajari irama itu tidak terlalu dianjurkan. Ya, misalnya belajar irama jiharka, belajar irama saya lupa namanya. Bayati, kemudian Hijazi, Nahawan, itu tidak terlalu dianjurkan. Itu malah nanti akan datang sendiri sebenarnya. Itu irama-irama tadi bakal datang sendiri. Ahli qurra, para ulama qiraah itu benar-benar menekankan kalau orang yang benar-benar talaki dengan Syekhul Huffazul Qurra, dengan orang-orang yang Al-Qurra dan Hafizul Quran di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tidak ada yang mengarahkan untuk belajar irama, tidak ada. Mereka duduk di samping gurunya membaca dengan bacaan yang datar. Enggak ada yang baca, kalau bacanya berirama diperingati. Bacaan apa itu? Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza jaa. Jadi datar seperti itu supaya madnya itu stabil. Itu yang diperhatikan dulu. Makanya kalau irama itu nanti akan muncul sendiri. Tidak perlu dipelajari pun akan bisa niru-niru sendiri. Bahkan tidak masalah enggak ikut irama ini, enggak ikut irama itu. Dia punya irama sendiri enggak masalah. Selama iramanya diperbolehkan sesuai dengan Al-Qur'an. Makanya yang wajib adalah tartil. Karena sekarang fenomena berubah. Iramanya ya kita pengen enak baca Quran, iramanya dulu. Padahal harusnya enak bacaan kelezatan bacaan Al-Qur'an itu terletak pada pasca kita membaca gunnah dan juga mad. Bukan dengan iramanya. Kalau orang yang faham ahli Quran, ketika orang membaca dengan irama yang bagus tapi tajwidnya buruk, maka ya naqis, kurang sekali, cacat bacaannya. Tapi sebaliknya, kalau orang bacaan tajwidnya bagus tapi iramanya tidak ada, itu tetap bagus, tetap indah didengar, tetap lezat untuk didengar karena dia punya pondasinya, asas yaitu tajwid dan juga makhraj. Nah, taib. Itu pembahasan. Kemudian kita masuk ke pembahasan al-fathu 'alal imam. Hukum mengoreksi imam bagi makmum. Terkadang imam salah dalam membaca. Ini kita mengoreksi bacaan. Kalau mengoreksi amaliyahnya salat itu, kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan menepuk tangannya. Kalau ini dia membetulkan bacaannya. Nah, apa dalilnya? Disunahkan membetulkan bacaan imam ketika imam salah, idza lubisat alaihil qiraah. Dan terkadang salahnya imam itu biasanya itu bacaan-bacaan yang juz setengah, tapi terkadang salah juga ketika baca yang gampang. Pernah Imam Masjidil Haram itu salah dalam baca ayat kursi. Saya lupa ininya ayatnya, tapi dia salah dalam baca ayat kursi. Jadi semua kan banyak yang hafal ayat kursi, semua mengoreksi. Semua mengoreksi. Bayangkan Imam Masjidil Haram salah baca ayat kursi. Kemudian ya yang hafal ya, dibetulkan wala yauduhu hifzuhuma wa huwa dibetulkan. Ini bagaimana cara membetulkannya? Maksudnya setiap imam itu pasti akan
akan salah. Walaupun dia membaca surat yang dia lancar, bahkan qul huwallah pun bisa jadi salah. Bahkan Al-Fatihah pun bisa jadi salah karena lupa terkadang. Bahkan ada imam yang ketika ruku ketika naik dari sujud Allahu Akbar berdiri lupa baca Al-Fatihah, langsung hal ataka haditsul ghasyiyah. Enggak baca Al-Fatihah, dibetulkan oleh makmumnya. Nah, terkadang lupa. Nah, wasanna disunahkan membetulkan bacaan imam ketika salah. Faqad shalla salatan, Nabi SAW pernah salat, faqara'a fiha, dan beliau baca Al-Qur'an di situ kemudian salah. Dia merasa salah, beliau SAW merasa salah. Falamma sharafa, ketika selesai, Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah engkau salat bersama kami tadi?" Kata Ubay, "Iya, saya salat di belakangmu wahai Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Fama mana'aka an taftaha alayya?" Kenapa enggak membetulkan saya? Saya salah. Engkau juga tahu saya salah. Kenapa tidak membetulkan? Nah, jadi disunahkan membetulkan bacaan imam. Tapi tentunya yang membetulkan imam ini adalah orang yang paling dekat dengan imam, yang suaranya atau minimal suaranya bisa terdengar ke imam. Kalau jauh di belakang, kita dengar dengan mikrofon, kita membetulkan, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, tidak perlu dibetulkan selama yang salah itu dalam masalah yang sunnah, itu baca Quran setelah Al-Fatihah, ya nggak masalah. Tapi kalau kita berada di belakang imam dan kita hafal, kita betulkan. Dan niatnya ya sudah niat membetulkan imam, tidak perlu niat yang lain, karena di beberapa literatur fikih, di beberapa mazhab, kalau nggak salah mazhab Syafi'i mengatakan kalau mau membetulkan bacaan imam itu niatnya jangan niat membetulkan bacaan imam, tapi niatnya baca Quran. Karena kalau baca Quran boleh di dalam sholat, tapi kalau niat kita baca Quran membetulkan imam itu batal katanya. Ini tentunya perlu dalil. Maka sebenarnya tidak masalah kita baca Quran kemudian dengan niat membetulkan bacaan imam, tidak masalah. Karena apa yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan. Ya sama seperti kita bersin di dalam salat, kita mengucapkan alhamdulillah, itu diperbolehkan. Tapi orang sebelah menjawabnya ya rahamukallah, enggak boleh. Karena ya rahamukallah adalah bacaan untuk siapa? Untuk mendoakan orang sebelah, antara manusia dan manusia. Kalau alhamdulillah adalah bacaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membetulkan salat itu kita membaca Al-Qur'an. Tidak ada kaitannya dengan orang lain, walaupun kita mau membetulkan bacaan imam, tapi bacaannya adalah bacaan yang diperbolehkan di dalam salat. Maka disunahkan untuk membetulkan bacaan imam ketika salah. Kemudian yang terakhir, al-isti'adzah, dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, ta'awudz, kemudian meludah sedikit ketika sholat untuk menghindari was-wasnya syaitan. Jadi boleh kita kalau misalnya kita enggak fokus di sholat, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meludah sedikit ke sebelah kiri. Jadi at-taflu itu adalah meludah tapi dengan kadar yang sangat ringan. Jadi ada sedikit dikeluarkan. Kalau gitu aduh, kabur nanti Pak. Ya. Enggak, ketika sholat. Ketika terjadi was-was. Ketika terjadi was-was, boleh kita ta'awudz. Kalau parah was-wasnya atau bisikannya, boleh kita at-taflu. At-taflu itu ya meludah dengan sedikit, ada keluar sedikit tapi tidak banyak. Ada yang namanya at-taflu, ada yang namanya an-nafhu. Kalau an-nafhu itu seperti dalam surah Al-Falaq, nafkh itu meniup, ada udaranya. Itu namanya an-nafkh. Ada namanya an-nafas. An-nafas itu min syarrin nafasat.
Nafas itu adalah meniup dengan pelan. Meniup dengan pelan. Kalau nafakh itu meniup dengan ada suara. Kalau nafas tanpa ada suara. Seperti tukang sihir yang meniup pasiennya. Kalau at-tafal itu adalah ludah atau meludah dengan kadar ringan. Kalau al-basok itu meludah dengan riak. Jadi bahasa Arab itu Masya Allah kaya. Setiap kata itu mewakili satu perbuatan. Kalau di sini at-tafal itu adalah meludah dengan ringan, sehingga tidak melukai atau mengenai orang yang berada di sebelah kita. Dalilnya kata Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, kata beliau, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, syaitan ini telah menggangguku di dalam salat dan bacaan saya. Yalbasuha alayya, mengganggu saya. Kata Nabi SAW, dzalika syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu setan namanya khinzib atau namanya khunzub. Khinzib dan juga khunzub. Dalam riwayat yang lain khunzub atau khonzab. Makanya hati-hati kalau kasih nama, jangan khinzib. Khonzab jangan. Namanya syaitan. Khonzab, khinzib. Fa idza ahsastahu, kalau engkau merasa ada, fata'awwadz billah, maka minta perlindungan kepada Allah. Watful ala yasarika thalatha, dan meludah sedikit ke sebelah kiri 3 kali. Qal fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allah. Aku pun melakukannya, maka Allah pun menjauhkanku darinya. Jadi diperbolehkan sebenarnya ketika sedang sholat, kita menoleh sedikit ke kiri, diperbolehkan, nggak apa-apa. Menoleh sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ada keperluan untuk meludah, boleh. Nah, yang makruh itu adalah meludah ke depan, nggak boleh. Kita meludah ke depan nggak boleh, karena kita nggak boleh meludah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara adabnya meludah ke bagian kiri, menoleh sedikit nggak apa-apa. Walaupun kita nggak ke sujud, menoleh karena keperluan itu tidak masalah. Nah, taib. Ini juga ibadah sebenarnya, mendafa atau membela, membentengi kita dengan ta'awuz dan juga at-tafal, meludah ini juga ibadah dalam rangka menjauhi dari was-wasnya syaitan. Baik, insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita bahas tentang ruku', ruku' dan juga sifat ruku', kemudian tuma'ninah di dalam ruku'. Nah, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kan enggak selalu tapi kadang kita itu kalau lagi sholat itu kadang khusyuk, kadang suka lupa itu rokaat. Udah 3 apa berapa ini ya, terus udah gitu ulang lagi, terus ya mungkin kadang kita ujung-ujungnya bener nggak ya, suka udah terakhir kita sujud sahwi lah, ya Allah alam lah kalau misalnya kita itu emang kadang ke kusu-kusu, tapi kalau lagi oleng ya oleng gitu kadang-kadang ya, terus bener ya, ya terus yang kedua itu satu lagi tadi lupa. Ini Bu Robi nanya, ini ceritanya gini Pak Ustadz, misalnya kita itu sholat, terus pas lagi sholat itu nggak terasa kan mulut itu di sini ada yang nyelip gitu katanya Bu Robi ya, terus udah gitu di ini tuh pakai ya, iya ya udah deh, misalnya gitu ya, terus kalau misalnya diituin pakai lidah gitu ya, di kepinggir itu batal apa enggak Pak Ustadz gitu loh, mewakili ada yang bertanya di pengalaman, apa ditelen ya. Apa di itu di lemon kan diituin gitu, ya gitu Pak Ustadz. Iya. Terus satu lagi, bagaimana cara kita biar bisa sholat khusyuk? Jadi husu-husunya itu kadang-kadang udah mah Allahu Akbar udah benar tapi kerante kamana gitu ya Pak Ustadznya. Gitu. Ya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Untuk soal yang pertama, bagaimana bagi orang yang terkadang lupa atau ragu ini sholat 3 atau 4 atau 5 atau lebih. Nah, bagaimana hukumnya? Maka bagi orang yang syak atau ragu, kata Nabi SAW, "Falyabni ala mastaiqon." Maka landaskan dengan yang ia yakini. Apa yang ia yakini, maka itulah sholatnya. Yang ragu-ragu ditinggalkan. Nah, jadi kalau zon, kalau misalnya 60-40, ambil yang 60% keyakinannya, sehingga tidak terjadi waswas syaitan. Kemudian ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah menunaikan sholat, kita merasa kita sudah sholat 4 rakaat pas contohnya, tapi selesai sholat kita merasa kayaknya kurang 1 rakaat. Nah, kayaknya begini, kata-kata kayaknya dibuang, jangan diikuti. Kayaknya, rasanya, ya, itu cuma rasa, dibuang. Jangan sampai ada was-was, itu dari syaitan. Jadi sebuah ibadah ketika sudah dilakukan secara pasti, nggak perlu difikirkan lagi. Nggak perlu difikirkan lagi, karena kalau difikirkan was-was, nanti bakal sulit. Habis sholat merenung, ini sholatnya kayaknya sujudnya jidatnya nggak kena semua, padahal udah sholat. Kayaknya lagi kan, rasanya, aduh itu. Makanya kayaknya dan juga rasanya itu perlu dibuang. Falyabni ala mastaiqon. Maka dilandaskan atau ambil hal yang paling ia yakini. Kalau dia yakin dia ragu, dia yakin dia kurang, contohnya dia sudah sholat, ketika selesai sholat dia yakin, oh ternyata saya kurang 1 rakaat atau lebih 1 rakaat, maka dia ketika dia yakin, maka dia wajib sujud sahwi, dan itu adalah yang ia yakini, bukan karena kayaknya. Kalau ibadah berlandaskan kayaknya bakal diulang-ulang terus. Ini ibadah sholat yang insya Allah bisa kita ulangi. Kalau misalnya ibadah haji, kayaknya saya kurang sempurna di Arafah, kayaknya nanti bakal diulang lagi tahun depan, kayaknya belum haji itu, padahal udah ke Saudi, udah menunaikan semuanya. Nah, jadi itu adalah syak, keraguan, dan biasanya was-was yang diberikan oleh syaitan. Nah, kemudian yang kedua, soal yang kedua, tadi soalnya apa Bu yang kedua? Oh, selilit makanan. Iya. Baik. Kalau misalnya kita mau sholat, maka dianjurkan ketika wudhu untuk kumur-kumur. Nah, al-istinsyak, al-madmadatu wal istinsyak. Kumur-kumur dan juga menghirup air masuk ke dalam hidung. Itu sunnah muakkadah, bahkan para ulama dibilang wajib kumur-kumur dan juga masukkan air ke dalam hidung. Supaya tenang tadi, supaya kasus tadi tidak terjadi. Ketika masih ada makanan yang ada di dalam mulut dan itu bisa kita rasakan padat makanannya, ya, ada di sela-sela hidung, sela-sela gigi, maka apa yang kita lakukan? Kita biarkan, jangan usil untuk nyungkil makanannya. Jangan usil untuk nyungkil. Kan sholat nggak ngapa-ngapain kan, jadi lidahnya sibuk nyungkil. Nah, kalau sibuk nyungkil nanti malah keangkat nantinya. Nah, kalau misalnya sudah ada makanan atau sisa makanan yang keangkat, maka boleh kita ambil pakai tangan, kita keluarkan pakai lidah, ya, kemudian kita ambil pakai tangan sehingga tidak masuk ke tenggorokan, ya, atau diludahkan boleh, ya, atau ditempelkan ke baju, di mukena boleh. Nah, selama makanan itu padat, dan ada wujudnya, jangan sampai dimakan. Kalau dimakan batal sholatnya, karena di antara pembatal sholat adalah memasukkan
bukan makanan saja, apapun itu ke dalam tenggorokan. Nah, jadi jangan dimakan. Kalau dimakan walaupun sedikit, nah, kecuali kalau kita nggak sengaja, itu beda lagi kasusnya. Kalau nggak sengaja kita mau menelan ludah, ternyata nggak sengaja ketelan. Ya, enggak. Nah, sengaja atau di dalam mulut masih ada rasa-rasa. Contohnya darah misalnya, darah gigi. Itu adalah hal yang nggak bisa dihindari. Maka ketika ketelan itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau dapat selilitan di ini, jangan dicungkil. Jangan dicungkil pakai lidah, tapi ketika dicungkil diamankan, jangan ditelan. Kemudian yang terakhir, tadi yang ketiga itu adalah oleng ya. Gimana tips untuk sholat khusyuk? Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kalau sholatnya mau khusyuk, maka persiapannya pun harus khusyuk. Wudunya harus khusyuk. Nah, kemudian antara waktu setelah dia berwudu sampai qomat, sampai dia mau sholat, itu jangan diganggu dengan hal-hal yang lain. Wudu, ya, kalau misalnya laki-laki masjid nunggu iqamat dengan tenang, khusyuk, tidak ngapa-ngapain, nah, sampai sholat, nah, menunggu sholatnya sambil berdoa atau apapun itu, berzikir, maka itu lebih bisa menjadikan sholatnya khusyuk. Kalau wanita mungkin wudu, kemudian habis wudu masak dulu, habis wudu ngasuh dulu, habis wudu beresin dulu. Wah, ini repot, ini nanti pikirannya rancu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi SAW, khalifah, setelah berwudu beliau terkadang tidak mengajak bicara orang lain supaya tidak terganggu kekhusyuannya untuk melaksanakan sholat. Itu satu sahabat yang mengamalkan hal tersebut. Jadi tidak mengharamkan berbicara, tapi menghindar supaya sholatnya lebih khusyuk. Nah, kemudian ketika sholat, maka kita rasakan bahwasannya sholat ini seakan-akan sholat terakhir kita. Nah, itu baru bisa menjadikan sholat kita khusyuk. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu hal dan itu adalah hal yang terakhir, tentunya kita akan melaksanakan sholat dengan cara yang paling berkualitas. Nah, dan tentunya harus ada yang namanya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Contohnya corak-corak yang ada di hadapan tempat kita sholat, atau sejadah yang terlalu mencorok gambarnya, itu terkadang mengganggu konsentrasi. 6. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah 3 pertanyaan. Ada lagi? Izin bertanya Pak Ustadz. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, benarkah kalau punya anak penghafal Al-Quran bisa membawa kedua orang tuanya masuk surga? Tapi kalau kedua orang tuanya sendiri itu ibadahnya memang kurang bagus, bahkan sholat sering keteteran karena dengan pekerjaannya. Ya karena bekerja di pasar kadang-kadang suka keteteran karena tuntutan pekerjaan itu. Karena kedua orang tuanya memang sadar bahwa ibadahnya kurang bagus, ngajinya juga kurang bisa, jadi anaknya dari kecil dipondokkan di pondok pesantren. Tapi memang alhamdulillah sekarang udah jadi penghafal Al-Quran, sudah jadi ustadz kampung yang memang pantas dibanggakan, dan juga orang tuanya tentunya, dan juga masyarakat sekitarnya. Ya pertanyaan tadi itu Pak Ustadz, benarkah kalau punya anak penghafal Al-Quran itu bisa membawa kedua orang tua yang masuk surga walaupun kedua orang tua sendiri itu ibadahnya kurang bagus? Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 6. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasannya seorang secara khusus seorang anak yang bisa menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, dia akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya di surga. Berarti orang tuanya di surga. Dan secara umum anak ini adalah penolong bagi orang tuanya.
di akhirat kelak. Walaupun orang tuanya itu pelaku maksiat, bisa saja dia mendapatkan syafaat dari anaknya. Karena syafaat bukan hanya dari Nabi SAW, dari anaknya pun, maksudnya syafaat ini adalah penolong. Bisa jadi seorang orang tua mempunyai atau melakukan banyak maksiat, pelaku maksiat, tapi dia dibantu oleh anaknya yang penghafal Al-Quran. Tentunya ini penolong di akhirat. Tentunya orang tuanya akan ditolong ya sesuai dengan kadar kualitas ibadah anaknya dan sesuai dengan kadar maksiat orang tuanya. Jadi akan saling menambal. Orang tua misalnya ketika ditimbang ternyata maksiatnya lebih banyak sehingga lebih berat timbangan keburukannya. Tapi dia punya anak. Nah, dia punya anak yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya. Bisa jadi timbangan kebaikannya lebih berat jadinya, atau bisa jadi seimbang, atau bisa jadi tidak bisa menolong orang tua tadi, hanya bisa memberatkan sedikit saja. Ya tergantung dengan maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya dan tergantung dengan kualitas ibadah anaknya tersebut. Makanya ini sebuah keutamaan ketika kita punya anak dan kita bisa mendidik anaknya. Nah, 3 investasi besar untuk kita ketika meninggal dunia: anak yang soleh, kemudian sedekah yang mengalir, dan juga ilmu yang bermanfaat. 3 ini itu harus kita maksimalkan. 3 ini. Makanya di antara keutamaan menikah dalam agama Islam adalah tujuannya memperbanyak zuriat, memperbanyak anak-anak supaya tadi ditolong. 1 anak hafal Quran lumayan, 2 anak hafal Quran masya Allah, 3 anak dari 1 istri. Nanti kalau misalnya dari 2 masya Allah banyak lagi, subhanallah. Aduh. Maksudnya keutamaan anaknya, bukan keutamaan istrinya, bukan. Keutamaan anaknya. Tapi wallahu alam, anak tiri apakah bisa menolong ibu tiri, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau anak kandung, orang tua kandung itu ada ikatannya. Kalau anak tiri, ibu tiri itu wallahu alam, saya tidak tahu apakah nyambung atau tidak. Nah, wallahu alam bishawab. Baik, jika ada lagi pertanyaan, ya silakan Pak RT. 1 lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa 3 orang yang sholatnya tidak naik lebih dari daun telinganya adalah salah satunya imam yang nggak disukai oleh makmumnya. Betul Pak Ustadz ya? Sholat yang tidak yang akhirnya nggak diterima. 3 orang yang sholatnya tidak diterima itu kan salah satunya imam yang nggak disukai oleh makmumnya. Lah terus terang ini kan saya secara pribadi ini kan dengan segala keterbatasan ini kan di sini kadang menjadi imam. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya adalah saya jatuh ke dalam hadis tersebut. Nah, makanya seperti apa sih imam yang dalam kategori itu, dan kemudian seandainya saya jadi imam, ada salah satu aja jamaah saya, makmum saya yang enggak menyukai saya, mungkin secara personal atau memang secara syar'i saya ini kekurangan dalam ilmu gitu, itu apakah sholat saya enggak sah Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Ya, itu masuk dalam pembahasan orang-orang yang makruh menjadi imam. Jadi bukan tidak sah sholatnya, tapi orang-orang yang makruh menjadi imam adalah orang-orang yang tidak disukai oleh masyarakat untuk menjadi imam. Dan maksudnya adalah imam yang fasik, imam yang pelaku maksiat, atau imam yang punya trouble secara umum kepada masyarakat. Kalau pribadi tentunya tidak masuk sini. Maksudnya adalah di sini imam yang dibenci karena kelakuannya, karena akhlaknya yang buruk sekali. Secara umum semua orang itu menilai imam ini tidak layak untuk menjadi imam. Nah, tidak bisa hanya dinilai dari 1 orang saja, kecuali misalnya orang itu istiqoh dan menyampaikan bahwasanya Anda sebaiknya tidak menjadi imam karena tidak disukai oleh masyarakat. Itu lebih baik mundur. Tapi maksud di sini adalah orang yang dimakruhkan, orang yang
orang yang makruh menjadi imam adalah orang yang dibenci masyarakat. Makruh saja, tidak sampai tidak sah salatnya, hanya makruh. Makruhnya karena apa? Karena kemaksiatan, karena kesalahan, dan juga karena akhlaknya yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Satu lagi lah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanya Pak Ustadz. Ini keutamaan Pak Ustadz dalam antara qomat dan sholat ya. Ini keutamaannya itu apa? Ini kita lakukan sholawat atau doa? Nih. Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, ini dalam qomat ini saya pernah dengar ya, itu selalu kalau umpamanya mengatakan hayya 'alas shalah, kok pakai hayya 'alas shalah, hayya falah. Nah itu jadi kalimat di sana itu apa itu artinya tuh? Atau memang itu kebiasaan? Atau memang ada anjuran seperti itu pakai di sana? Iya ya. Ya mungkin itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama tadi berkaitan dengan antara azan dan iqamat. Mana yang lebih dianjurkan, berselawat atau membaca doa? Nah, dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Du'aun bainal adzanain la yurad." Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamat itu tidak ditolak, maksudnya mujarab, terkabulkan, la yurad. Maka di sini di antara cara kita memaksimalkan sebuah ibadah adalah menyesuaikan sebuah ibadah sesuai dengan waktunya. Ketika waktu antara azan dan iqamat, sebenarnya boleh kita lakukan ibadah apapun, mau itu baca Quran, mau itu berselawat kepada Nabi SAW, dan tentunya yang lebih utama adalah berdoa tadi. Ya, semaksimal mungkin kita menggunakan waktu antara azan dan iqamat untuk ibadah. Tapi silakan kalau misalnya mau berdoa, di situ ada doa yang mustajab, doa yang tidak akan ditolak. Dan kita yakin tentunya doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak langsung nampak terkabulkannya. Tapi Allah akan menerima doanya tadi. Tapi kalau mau melakukan ibadah yang lain seperti baca Quran atau salat sunnah mutlak, atau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca buku-buku yang berfaedah atau berdiskusi, maka tidak masalah. Masalahnya luas, perkaranya luas, tidak sempit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan lafaz qomat, hayya 'alas sholatu hayya 'alal falah. Tidak ada tuh. Atau mungkin qad qamatis shalah mungkin Pak. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, itu kalau itu ada qad qamatis sholatu, nah itu baru. Nah jadi qad qamatis shalah itu kalau disambung, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Kalau disambung pakai tu. Tu saja. Hayya 'alas shalah. Iya betul. Kalau hayya 'alas shalah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Kalau itu berarti salah. Karena majrur kasroh, hayya 'ala sebelumnya 'ala sholat. Kalau qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat.
As-salatu khairum minan naum. Ya, qad qala madisa. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir, dan juga kepada panitia yang sudah menyiapkan kajian ini sehingga kita pun nyaman kajian berada di dalam majlis ini. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.